Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menisa dipimpin doa. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Lagi dengan Pak Nail dengan mapel akidah akhlak kelas 12. Oke, semuanya sehat ya. Mungkin hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Oke. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa sejenak nggih. Anak-anakku semuanya kita kirim Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita ingini untuk kegiatan pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang benar-benar ilmu barokah dan penuh maslahah di kemudian hari. Ila hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi sebelumnya semuanya sehat nggih? Alhamdulillah Sehat Pak. Ini semuanya masuk ya. Oke, semuanya masuk. Tinggal 2 anak aja yang tidak masuk. Oke. Jadi kita mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Nah, Asmaul Husna ini kalau dilihat dari yang kita pelajari, kita harus yang punya tujuan, yakni itu yang pertama siswa dapat memahami pengertian Asmaul Husna ya. Kemudian yang kedua siswa dapat menjelaskan manfaat mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir itu siswa mampu mengamalkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, ini kenapa kok sifat-sifat Allah? Ya karena memang kuncinya yang pertama ya, ini patut digarisbawahi, kuncinya Asmaul Husna itu ada di sifat Allah. Oke. Nah, lanjut ke pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini berarti nama-nama Allah yang indah dan agung. Secara bahasa seperti itu. Kemudian terdiri dari 99 namanya yang masing-masing mencerminkan sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, Allah itu memerintahkan umat Islam untuk memohon dengan menyebut Asmaul Husna. Itu pada surat Al-A'raf ayat 180. Adapun bunyinya surat Al-A'raf 180 itu ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah itu memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Kemudian dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi begitu. Itu arti sekaligus surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian selain Al-A'raf ayat 180 itu juga ada hadis Bukhari dan Muslim juga, yang artinya juga sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian adapun contohnya untuk Asmaul Husna itu ada 4 yang ada di slide itu. Yang pertama Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih. Ar-Roh, kemudian Al-Malik, yaitu Maha Merajai. As-Salam, Maha Pemberi Keselamatan, dan Al-Hakim,
Maha yang bijaksana. Kalaupun kita salah satu contohnya ya, dalam pengamalan Asmaul Husna ini Ar-Rahman itu memberikan kasih sayang kepada sesama. Kemudian Al-Malik menghargai kekuasaan Allah dengan ketaatannya, dan As-Salam itu menebar perdamaian di lingkungan sekitar. Kemudian Al-Hakim bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan. Pengamalan ini semuanya itu harus kita terapkan. Setidaknya kita latih sejak dini agar apa? Agar kita senantiasa menjadi hambanya yang benar-benar takut dan benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Ya. Pengamalan Asmaul Husna yang pertama itu memberikan kasih sayang kepada sesama. Ya tentu kita Ar-Rahman, kemudian As-Salam, dan yang keseluruhan ke-99 Asmaul Husna itu pasti semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Salah satu saja ya kita sebutkan Ar-Rahman itu memberikan kasih sayang kepada sesama, dan pasti juga akan As-Salam menebar perdamaian di lingkungan sekitar. Karena kita menebar perdamaian lingkungan di sekitar, maka secara langsung kita juga Al-Malik. Pengamalan Al-Malik juga kita lakukan dengan apa ya, istilahnya dengan secara tidak langsung, yaitu dengan menghargai kekuasaan Allah dengan ketaatan. Tidak ada lagi yang namanya kalau bahasa Jawanya itu ngersulo atau apa ya istilahnya mengeluh lah. Tidak ada mengeluh, semuanya qanaah bil maujud. Jadi apa yang diterima kita sehari-hari itu kita terima dengan lapang dada. Kemudian buah dari itu juga pasti juga Al-Hakim. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, itu juga pasti akan mengefek untuk kita sendiri. Ketika kita mengambil keputusan, itu juga pasti akan kita pikirkan dengan matang-matang. Begitu anak-anakku semuanya. Oke, selanjutnya tibalah refleksi. Ya, di sini coba utarakan bagaimana Anda meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi apa yang sampean rasakan, apa yang bisa sampean teladani sifat Allah dalam Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Kemudian selanjutnya itu nanti setelah kita tatap muka di kelas, ya, coba diskusikan secara kelompok. Yang kelompok yang kemarin sudah tak bagi oleh Pak Nail, yaitu sebutkan satu nama Asmaul Husna dan bagaimana Anda dapat menerapkannya di lingkungan madrasah secara terperinci. Oke, Mbak Kiki coba sebutkan apa yang bisa Saman teladani dari Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari. Monitor, Mbak Kiki, monitor. Perkenalkan, nama saya Quratul Isagia. Salah satu contoh Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Contohnya dengan menghindari sikap sombong dan takabur, tidak mengeluh dan tidak menyesali nasib sendiri. Oke, bagus sekali. Selanjutnya monggo Mas Angga barangkali bisa menyebutkan apa yang Anda tangkap ketika Pak Nail menjelaskan terkait Asmaul Husna. Perkenalkan, nama saya Angga Dimas Pratama. Saya akan menyebutkan salah satu Asmaul Husna yang bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, yaitu Al-Ghafur yang artinya Maha Pemaaf. Contohnya, jika kita bertengkar dengan teman, maka kita harus berani meminta maaf ataupun memaafkan agar tidak terjadi perseteruan antara satu sama lain. Oke, matur suwun nggih Mas Angga atas penjelasannya. Dilanjut monggo Mas Anton untuk selanjutnya.
silakan memberi paparan terhadap refleksi Asmaul Husna. Monggo Mas Anton, monitor. Siap Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Saputra. Saya akan memberikan contoh Asmaul Husna Al-Rahman di kehidupan rumah atau sekolah. Di rumah menekankan kebaikan kepada saudara atau sanak saudara. Kalau di sekolah, saat ada teman yang membutuhkan, kita harus mengasihi. Oke, terima kasih Mas Anton atas penjelasannya. Selanjutnya ya, untuk tugas terkait kelompok, jadi nanti silakan dikerjakan saat kita tatap muka di kelas, sehingga kita semuanya bisa mempelajari pentingnya untuk merefleksikan Asmaul Husna sebagai hambanya yang benar-benar mempunyai iman dan takwa yang sangat tinggi. Kita juga harus berikhtiar untuk memperoleh hal itu. Oke, siap ya anak-anakku semuanya? Siap Bapak melaksanakan tugas kelompoknya. Siap, Pak. Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Dan selanjutnya perlu kita ketahui semuanya bahwa Asmaul Husna ini bukan hanya untuk dihafal ya, harus kita pahami dalam keseharian kita bahwa Asmaul Husna ini bukan hanya untuk dihafal. Sekali lagi, bukan hanya untuk dihafal, tapi juga untuk diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Dan yang kedua itu dengan mengenal sifat-sifat Allah ya. Yang sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna di bab ini, kita itu pasti akan menjadi lebih dekat dengan Gusti Allah itu sendiri, dan kita pasti akan berikhtiar untuk selalu memperbaiki perilaku kita dalam sehari-hari. Kemudian ya, untuk perilaku yang mencerminkan akan sifat-sifat Allah itu pasti yang pertama itu selalu untuk menjaga takwa, yakni melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian selanjutnya itu pasti akan membiaskan sifat-sifat Allah itu sendiri ke dalam perilaku kita yang sehari-hari, baik dalam segi ucapan, sikap maupun tindakan. Jadi anak-anakku semuanya, marilah kita semuanya untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, serta meneladani sifat-sifat Allah. Oke. Nah, cara meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada beberapa cara. Yang pertama itu contoh misalkan ya, ketika kita dalam bentuk ucapan itu ya, seperti ketika membaca apapun itu, ketika melaksanakan apapun itu pasti tidak terlepas dengan Asmaul Husna. Contohnya membaca tasyahadat, tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya. Itu ketika contoh kita ketika menemukan nikmat atau mendapatkan nikmat ya, kita membaca tahmid, ya ini alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya bahagia maupun susah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bentuk sikapnya itu kan tadi ucapan, baik dalam hati maupun langsung dalam perkataan yang didohirkan. Kemudian bentuk sikapnya yakni pasti yang pertama itu yakin ya, yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu meyakini bahwa hidup dan kematian itu hidup itu pasti akan berakhir dengan kematian.
Jadi karena hidup berakhir dengan kematian, maka kita pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik atau fastabiqul khairat. Kemudian rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan selalu menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri, bahwa kita sebenarnya kita ini dalam kefanaan atau kebodohan yang sangat merajai kita. Begitu. Kemudian tindakan yang nyata itu pasti yang pertama, itu kita secara tidak langsung itu pasti akan memuji keagungan, kesucian, dan kebesarannya, serta memperbanyak ibadah baik mahdoh maupun wiru mahdoh. Kemudian dilanjut dengan selalu berusaha untuk meningkatkan tadi ya fastabiqul khairat, dan berdoa, serta tidak puas dengan ilmu pengetahuan dan selalu mengasah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oke, demikian kita di penghujung acara, di penghujung pelajaran kita ini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam ilmu yang bermanfaat ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari saya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian, dan marilah kita tutup pelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran akidah akhlak, dan dari Pak Nail mengucapkan selamat beristirahat dan silakan berdoa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'anfa'na bibarakatim lusna bihurmatin wa amitna fi tariqatim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bibarakatim wa dinal lusna bihurmatin wa amitna fi tariqatim wa mu'afatin minal fitani.